Islam. Ya. Dan itu kan yang paling ideal itu dalam bentuk negara sebetulnya. Kan gitu, bukan dalam bentuk yang lain, betul tadi gitu. Cuma tadi maksud saya Pak, ya paling tidak yang paling mendekati karena negara itu belum bisa ini gitu. Ya koperasi lebih memungkinkan untuk mengimplementasikan gitu maksudnya Pak gitu. Tapi jadi koperasi pun itu di dalam negara Islam itu koperasi itu akan bisa jadi baik. Iya. Itu pasti. Tapi kalau di dalam negara Pancasila ini ya pasti setengah-setengah banci lah gitu. Iya, ya mana koperasi yang yang baik gitu ya. Mana koperasi yang baik gitu kan tidak ada. Ya banci lah gitu. Banci. Ya, walaupun itu didengung-dengungkan koperasi ini kan sokoguru perekonomian dan sebagainya, tidak ada. Ekonomi disusun berdasarkan kekeluargaan itu tidak ada. Ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak bayar listrik ya tetap saja dipademin gitu. Nggak ada urusan dengan seolah-olah hubungan kekeluargaan antara ya kan faktanya juga di Indonesia itu sepanjang sejarah yang berjalan itu koperasi simpan pinjam, tetap ada unsur ribanya, tetap ini yang koperasi konsumsi itu nggak pernah belum pernah terwujud di Indonesia. Koperasi produksi belum mana di Indonesia koperasi produksi. Jadi itu pun hanya berjalan di lingkungan tertentu, misalnya koperasi guru, koperasi karyawan, Depang dan sebagainya itu berjalan. Ya, tapi kan simpan pinjam juga kan bukan karena kesadaran yang membuat bisa berjalan itu karena ada keterpaksaan atau sistem yang memaksa supaya mereka itu membayar. Kalau prosedur gitu prosedur. Kalau kita buat koperasi simpan pinjam di masyarakat luas, pasti yang ada pinjamnya saja, simpannya nggak mungkin ada. Pasti itu pasti terjadi. Jadi tadi problem ekonomi ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan persoalan akhlak, persoalan moral. Nah, ini yang gagal dibangun oleh negara ini. Jadi tugas Rasul itu dulu diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi nggak akan ada sistem apapun yang berjalan kalau di fondasi dasarnya ini bukan akhlak yang baik. Jadi apapun lah yang hukum, ekonomi, pendidikan tanpa dasar akhlak yang baik ini akan kacau. Nah, inilah yang selama ini gagal dibangun oleh negara ini. Jadi walaupun negara ini mayoritas masyarakatnya Muslim, tapi kalau kita misalkan bandingkan dengan standar etika, standar moral di negara-negara yang non-Muslim, ini pasti sudah sangat jauh gitu. Jauh. Ya problemnya kan tadi balik lagi mindset, paradigma tauhid. Iman itu apa? Betul. Iman itu kita lebih banyak memahami iman itu percaya. Seperti percaya kepada hantu. Percaya Kristus itu adalah juru selamat. Percaya, kan gitu. Padahal harusnya iman itu didefinisikan sebagai pengetahuan dan kehendak. Gitu. Jadi bukan iman itu kepercayaan gitu ya. Bukan, harusnya berdasarkan pengetahuan dan kehendak. Karena Fir'aun juga mengetahui Nabi Musa utusan Allah, mengetahui Allah itu di Al-Qur'an juga disebutkan. Tapi tidak sama dengan beriman gitu ya? Tidak sama beriman, tapi harus ada selain pengetahuan juga ada kehendak untuk memilih apa yang dianggap benar. Kan gitu. Jadi yang disebut iman itu adalah pengetahuan tentang kebenaran dan ada kehendak atau ada mahabbah. Karena kehendak ini kan ini terdiri dari dua unsur. Unsur penetapan diri dan unsur cinta. Jadi seseorang itu ketika berkehendak pasti ada unsur cinta di sananya. Mau itu cinta pada diri, mau cinta pada keluarga, mau cinta pada materi. Nah, artinya kan kehendak ini itu orientasi atas apa? Pengetahuan. Nah di kita yang penting percaya Yesus Kristus itu juru selamat kan gitu. Cukup sampai di situ gitu aja gitu. Bukan jadi kesalahan pendidikan ya tadi itu sepakat. Jadi mengajarkan Allah itu sama seperti mengajarkan hantu gitu. Itu ada gitu. Disingsiunan. Yang penting ada. Nah, padahal kalau berbicara konteks tadi iman percaya ini iblis lah yang paling beriman karena kalau iblis itu kan berhadapan langsung dengan Allah itu bukan berita gitu. Kalau kita kan berita. Ngobrol gitu ya iblis mah. Iblis itu ngobrol gitu dan itu maman aka Allah yasjuda itu Allah itu kan bertanya langsung gitu. Apa yang membuat engkau gitu, tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, jadi kalau konteks itu mungkin dalam sisi keimanan ini iblis ini jauh lebih beriman dalam kalau konteksnya mengetahui ada gitu keberadaan.
Tapi yang tidak ada itu tadi barangkali mungkin kehendak untuk mengikuti kebenaran. Nah inilah mungkin ya salah satu problem kita. Jadi memang bukan hanya NKRI yang harus dibongkar itu, termasuk juga pemahaman tentang apa Islam ini juga, agama Islam ini juga harus dibongkar total gitu, dibongkar semuanya. Ya artinya sangat apa ya? Bukan tidak mungkinnya hanya susah juga gitu ya kalau negara Islamnya belum ada gitu ya. Pemimpin Islamnya belum ada, tapi kita ingin menjalankan sistem Islam gitu ya. Ya sangat susah gitu ya, sangat artinya harus ada dulu gitu ya negara Islamnya. Harus ada dulu pemimpin Islamnya. Harus sempurna. Ya. Berislamnya. Ya. Oke, katakanlah gitu ya Kang, kita bermimpi dulu nih sebentar. Katakanlah negara Islamnya udah ada gitu lah. Katakanlah pemimpin Islamnya pun ada. Kan tadi kata Kang ketika kita ingin mewujudkan ketahanan pangan berbasis ekonomi Islam, itu harus ada peran amilin atau ya Amirul Mukminin gitu ya, pemimpin. Nah, ketika itu ada apa sebetulnya yang ada misalkan ada di dalam sistem Islam dan tidak ada di dalam sistem yang lain. Kenapa gitu? Sistem Islam ini menjadi satu-satunya solusi khususnya di Indonesia gitu ya. Umumnya ya seluruh dunia. Khususnya di Indonesia. Nah, kenapa gitu harus Islam? Ya. Karena kalau menurut saya kalau dasar dari apapun ya, tek-tek bengek tentang dasar negara atau apa, intinya bernegara itu harusnya membawa pada hikmah kebijaksanaan, artinya pendidikan. Jadi seorang Amirul Mukminin itu jangan hanya dipandang sebagai politisi, tapi yang membawa umat menuju Tuhannya. Artinya kan pendidikan. Jadi esensi dasar bernegara itu adalah mendidik masyarakat supaya menuju Tuhannya. Baru itulah menjadi masyarakat yang baldatun thayyibun warubun gopur, kan gitu posisi. Esensinya harus di sana gitu. Ya artinya bukan hanya sekedar pemimpin gitu ya. Pemimpin tapi politis, juga, tapi juga pemimpin spiritual. Pemimpin ajaran, kan gitu posisinya. Harus menjadi role model dalam segala hal gitu ya. Iya, karena dia harus membawa masyarakat. Jadi ketika dia memimpin itu juga mendidik sekaligus. Bukan hanya berperan sebagai birokrasi gitu posisinya gitu. Karena kan paradigma ini kan bahwa membawa masyarakat menuju Tuhan. Ya. Kan gitu. Lebih kalau malah baik kan gitu pas hajian itu kan esensinya. Orang itu kan berputar menuju Tuhan kan gitu. Dan tidak ada henti-hentinya menuju Tuhan itu. Pasti terus mendekati Tuhan itu, tidak akan pernah ada titik berhentinya. Artinya sepanjang zaman sampai kiamat, sepanjang hidup sampai ke alam kubur, semua orang harus senantiasa menuju Tuhan dan mengajak orang lain menuju Tuhan gitu. Ya artinya pemimpin kita itu harus punya orientasi dan membawa kita gitu. Jadi gini, sederhananya begini, Pak, sebetulnya tadi saya sangat sepakat dan itu yang konsep yang dijalankan di seluruh dunia, bukan hanya di Islam saja gitu kan, di hampir semua. Ini konsep kepemimpinan yang universal sebetulnya. Bahwa pemimpin itu bukan birokrat, bukan orang yang menjalankan mesin gitu. Itu jadi salah aja. Nah, tetapi di Islam itu mungkin ada Islam dan beberapa. Ini ada parameter, ada ukuran yang sangat simpel. Jadi ada ukuran. Jadi semua pemimpin Islam ini punya sebutan, punya gelar yang baik. Misalnya Muhammad itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian misalnya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman itu biasa disebut dengan radhiyallahu anhu ya. Jadi ridho Allah atas mereka gitu. Atau misalnya Ali yang ada sering disebut juga oleh sebagian umat Islam itu karamallahu wajhah. Dan makan dinasti Abbasiyah ini mewajibkan semua khalifahnya ini untuk memiliki gelar yang bagus gitu, Al-Ma'mun dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu indikatornya. Jadi misalnya, nah inilah yang tidak ada. Jadi siapa misalkan yang
berani mengatakan Jokowi radhiyallahu anhu itu nggak ada, pasti nggak ada. Jadi Jokowi ini pasti orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kenapa pula kemudian umat Islam itu berani-berani menjadi anak buah Jokowi gitu kan? Prabowo atau siapapun lah, ada nggak orang Indonesia yang berani mengatakan presiden itu Prabowo radhiyallahu anhu? Ada nggak yang berani? Jadi kenapain juga mengikuti pemimpin yang tidak dibimbing oleh Tuhan, tidak mendapat keridhaan Tuhan. Nah inilah bahwa kepemimpinan ini paling ajaran Islam yang paling substantif di dalam Islam. Ini Islam ini tidak ada lagi Islam kalau tidak ada di dalam tidak ada kepemimpinan. Itu yang paling wajib. Karena tadi konsep kepemimpinan itu yang benar itu tadi disampaikan oleh Kang Deddy ini bahwa tugas pemimpin ini adalah membawa umatnya ini kepada Tuhan, kepada kebenaran. Jadi sudah pasti yang harus menjadi pemimpin itu orang-orang yang diridhoi oleh Tuhan. Kalau kita mengikuti pemimpin yang tidak diridhoi oleh Tuhan, ya jangankan ya konsekuensinya sudah pasti lah, sudah jelas gitu. Kan faktanya kita mah gini, fenomena di Indonesia itu mengatasnamakan Nabi dan mengatasnamakan Tuhan untuk menuju dirinya, bukan menuju Tuhan. Gitu. Jadi kepentingan jadi pribadi. Tuhan gitu itu dijadikan wasilah untuk supaya dia jadi tujuan umatnya gitu. Bukan dia jadi wasilah untuk menuju Tuhan gitu. Jadi pemimpin yang baik itu dia mengenal Tuhannya dan Tuhannya pun mengenal dia gitu. Kan gitu, kalau Allah Rasul itu pasti dia mengenal Tuhan. Allah, dan Allah pasti mengenal Muhammad. Itu begitupun para khalifah gitu. Pasti para ini, para Umar, Utsman dan sebagainya ini kenal kepada Allah dan Allah pun kenal kepada mereka. Dan yang celaka kita ini kalau Tuhan pasti tidak mengenal lah yang namanya Jokowi Prabowo, itu pasti tidak kenal. Nah, kadang-kadang mungkin mereka juga tidak mengenal lagi Tuhannya. Nah, kemudian mau kemana kita itu yang umat Islam mau dibawa kemana gitu? Oke, teman-teman Ngopi Jayamo, itu dia podcast Islam dan Negara kita di kesempatan kali ini ya. Jadi kalian mau pakai sistem yang mana gitu ini sekarang? Masih mau pakai sistem NKRI Indonesia hari ini? Atau kita berupaya gitu ya mewujudkan, menyuarakan sistem Islam yang tentunya sistem Islam itu bukan hanya mementingkan individu-individu gitu ya, tapi juga mementingkan keadilan gitu ya, sebagaimana tujuan diturunkannya Islam itu kan menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu ya, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan, untuk hewan, makhluk-makhluk yang lain gitu ya, yang hidup. Oke, terima kasih Kang Jaki, Kang Dandi sudah menemani di kesempatan kali ini. Saya Gibran selaku host, sampai jumpa di acara Ngopi JMO lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.